Ya harus dicari solusinya. Bukan dihujat, bukan di ini. Bukan seperti itu. Lah kalau pertanyaan saya balik. Apakah orang itu ada jinnya apa enggak? Bisa dia nggak jawab? Bisa nggak dia jawab? Nggak paham ya. Kita kan pernah ngobrol dengan Ustadz Zaki. Dia yang pobi dengan durian itu jin semua di dalam hati sama pikirannya. Mutah. Iya itu yang mempengaruhi. Dia nggak suka sama durian, lihat bentuknya durian langsung mutah, langsung mual, mutah. Itu apa? Itu jin sebenarnya. Lah kalau kita bilang itu jin kemudian ya kalau mau diselesaikan ya silahkan. Bisa nggak? Kan pertanyaannya begitu. Jangan asal bilang oh ini bisa diginiin. Yakin bisa. Yang punya hak bisa dan pasti itu Allah. Kita itu banyak berusaha. Nah inilah yang harus disadari. Kalau seseorang dia menganggap bahwa dia bisa, dia bertanggung jawab besok di akhirat. Bisa benar apa tidak? Atau apa yang dia lakukan sebenarnya adalah dia menjadi munafik bagi dirinya sendiri. Karena apa? Karena di dalam tubuh manusia, semua manusia di dunia ini, jin itu banyak. Jumlahnya. Banyak. Jumlah manusia. Jin itu nggak cuma masuk melalui amalan mantra. Enggak. Jin itu bisa masuk melalui emosi, marah, sedih yang berkepanjangan, nafsu yang berkeinginan, marah. Coba kalau ada teman-teman kita, saya bilang teman-teman kita, dia mau mengeluarkan jin, dia maki-maki jin, itu marah, loh itu jin itu masuk. Emang jin yang di situ nggak masuk, tapi jin yang di luar masuk ke dia. Sadar dia? Nggak tahu lah. Kenapa dia nggak tahu? Lah karena otaknya di sini merasa benar. Nggak bisa seperti itu. Dia harus belajar beneran yang seperti itu. Referensi itu tidak bisa satu. Kenapa tidak bisa satu? Contoh, kita belajar agama. Satu sisi, satu umpamanya. Kita belajar, bisa aja kita belajar dari Ustadz Adi Hidayat yang hebat di dalam hafalan Quran. Ya, itu harus belajar. Umpamanya belajar dengan Ustadz Abdul Somad. Beliau hafal dengan berbagai hadis. Itu kan beda-beda. Tapi kan nggak bisa. Kemudian ustadz yang lain, umpamanya kita itu hanya cuma, oh saya dengan ustadz ini aja, yang lain enggak. Yuk kan nggak boleh seperti yang lain di luar ini langsung bid'ah, ditolak. Enggak seperti itu. Ini manusia semua, masih ada kekeliruan, masih ada kekurangan, masih ada salah di hadapan Allah Ta'ala. Nggak bisa seperti itu. Apakah yakin dengan mengikuti satu orang, dua orang yang dia sebarkan melalui video, yakin orang itu benar? Yakin orang itu benar? Kalau saya tetap tidak. Kenapa? Saya bilang kebenaran itu milik Allah Ta'ala. Sebagai seorang manusia, tidak ada kebenaran. Kecuali tingkah lakunya dia mencerminkan dia betul-betul seorang yang membawa kebenaran. Kan beda. Orang membawa kebenaran itu beda. Menenangkan, paham, ada gejolak itu benar-benar redam pun dengan kata-kata yang baik. Nah, di sini harus diketahui bahwa jin itu memang bisa dia muncul di layar YouTube dan sebagainya. Itu normal menurut saya. Dari dulu saya nggak pernah ini, normal kok itu. Menurut saya normal. Kalaupun malaikat itu muncul normal, tapi tinggal siapa orangnya yang bisa melihat malaikat. Hanya gitu aja kalau saya lihat momennya, oh ini orang ini kayaknya imannya bagus ya, monggo silahkan. Kalau saya protes, enggak saya protes. Kali memang Allah memberikan pada dia, kali kalau saya. Paling tidak yang sakaratul maut ya. Ya tanya lah yang sakaratul maut, enggak tahu juga. Oh sakaratul maut selesai lah, mau tanya lihat malaikat kagak? Kan enggak ngerti. Iya. Nah, disinilah sebenarnya susahnya kita. Jadi kita harus belajar dewasa, kita belajar untuk untuk memahami bahwa ilmu itu harus dikaji terus-menerus.